Surah Al-Baqarah, ayat 196. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepala kamu sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan haji tamattu, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan, maka berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itulah kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjid Al-Haram. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Setelah menjelaskan hukum mereka yang berjihad, khususnya dalam kaitannya dengan bulan haram yang diuraikan dalam konteks haji dan umroh, ayat berikut masih berbicara tentang hukum yang juga dituntut agar dilaksanakan pada bulan haram, yang berintikan uraian mengenai haji. Bahkan, ayat-ayat berikut merupakan salah satu ayat yang merinci dengan jelas hukum dan adab haji. Ayat-ayat berikut dapat juga dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya, dan sisi persamaan dalam upaya jihad. Peperangan adalah jihad keluar, guna memelihara kesatuan umat dan agama, sedangkan haji adalah jihad ke dalam jiwa, untuk memelihara kepribadian dan menjalin persatuan umat. Selanjutnya, tidak dapat disangkal bahwa, perintah berperang pada ayat-ayat yang lalu antara lain dimaksudkan, agar kaum muslimin terhindar dari agresi, yang menyebabkan mereka tidak dapat berkunjung melaksanakan haji dan atau umroh. Sekali lagi, menjadi sangat wajar jika ayat-ayat yang menyusulnya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum haji dan umroh. Haji dan umroh dikenal sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW. Keduanya adalah ibadah yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang diperintah Allah mengumandangkannya. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Tetapi sebagian dari praktek-praktek haji dan umroh, ketika itu, sungguh menyimpang dari tuntutan Allah yang telah disampaikan oleh bapak para nabi itu, Ibrahim alaihissalam. Dari sini, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan kedua macam ibadah itu. Nanti, apabila engkau berhasil mengalahkan kaum musyrikin Mekah, serta menguasai dan memasuki kota Mekah, ketika itu sempurnakanlah ibadah haji dan umroh, dengan jalan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat, rukun, dan sunahnya. Laksanakanlah hal-hal tersebut karena Allah. Kini atau suatu saat di masa depan, walaupun ini diragukan, sebagaimana dipahami dari kata, yang berarti, jika, yakni, jika kamu terkepung sehingga kamu tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, maka sembelihlah kurban yang sangat mudah didapat, sehingga dengan demikian kamu terbebaskan dari denda akibat membatalkan niat, dan amalan haji dan umroh, dan jangan kamu mencukur rambut kepala kamu selama kamu dalam keadaan berihram haji atau umroh, sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya, yakni di tempat kamu terhalangi, atau di Mina, atau sekitarnya. Jika ada di antara kamu, wahai yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, yang sakit yang diharapkan dengan bercukur dia dapat sembuh, atau ada gangguan di kepalanya karena kutu atau gangguan apapun, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya, akibat bercukur atau berobat itu, berfidyah, yaitu berpuasa selama 3 hari, atau bersedekah makanan untuk 6 orang miskin, atau berkurban dengan menyembelih seekor kambing. Apabila kamu telah merasa aman karena tidak lagi terkepung, atau telah sembuh dari gangguan sebelumnya, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, maka wajiblah ia menyembelih seekor kurban yang mudah didapat, yakni seekor kambing sebagai imbalan dari kemudahan yang diperolehnya, yaitu tidak harus berada dalam keadaan berihram sampai selesai ia berhaji. Tetapi jika ia tidak menemukan, karena tidak ada atau tidak mampu memiliki kurban, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji sebelum wukuf di Arafah, dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali ke kampung halaman kamu. Itulah, yakni 3 tambah 7, 10 yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjid Al-Haram, yakni yang jarak antara tempat tinggalnya dengan tanah haram sejauh jarak yang diperbolehkan melakukan sholat safar atau sekitar 86 km. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Kata atimu, atau sempurnakanlah, oleh sementara ulama dipahami dalam arti, laksanakanlah masing-masing dengan sempurna, sehingga tidak ada salah satu unsurnya pun yang tersisa. Perintah ini dipahami oleh sementara ulama dalam arti perintah melaksanakan keduanya, sebagaimana ditetapkan syariat, dan dengan demikian hukum haji dan umroh adalah wajib. Ada juga yang memahami perintah penyempurnaan itu dalam arti, sempurnakanlah keduanya sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam kegiatan umroh dan haji. Redaksi tersebut menurut pendapat ini tidak berbicara tentang hukum pelaksanaan haji dan umroh dari segi syariat, apakah wajib atau sunnah, tetapi yang dituntut hanya kesempurnaan pelaksanaan keduanya sebaik mungkin. Betapapun perbedaan itu terjadi, yang pasti ialah, ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Nabi Muhammad SAW pun hanya sekali berhaji, sedang ibadah umroh, hukumnya diperselisihkan ulama, ada yang menilainya wajib dan ada juga yang berpendapat hukumnya hanya sunnah.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Haji dan umroh itu dituntut agar dilaksanakan karena Allah, atau lillah, walaupun semua ibadah harus dilaksanakan karena Allah. Namun ditemukan bahwa, dari kelima rukun Islam, hanya haji yang digarisbawahi dengan kata, lillah. Silahkan baca juga Quran Surah Ali Imran, ayat 97. Ini disebabkan pada masa jahiliyah kaum musyrikin melaksanakannya untuk aneka tujuan, yang tidak sejalan dengan tuntutan Allah, mungkin saja dengan maksud berdagang semata-mata, atau sekadar berkumpul bersama. Hal ini masih dapat terjadi di kalangan sebagian jamaah haji hingga kini. Oleh karena itu, pesan tersebut menjadi sangat penting dan amat berarti, apalagi telah menjadi kebiasaan umat Islam untuk memberi gelar haji bagi yang telah melaksanakannya, berbeda dengan ibadah-ibadah wajib lainnya. Gelar yang disandang itu dapat menjadi salah satu faktor yang mengalihkan seseorang dari tujuan lillah itu. Walau pada saat yang sama harus diakui, bahwa gelar itu dapat juga menjadi perisai bagi penyandangnya terhadap aktivitas yang tidak sejalan dengan ajaran haji. Ayat ini disepakati ulama, turun pada tahun ke-6 Hijrah, sebelum stabilnya keadaan keamanan di Mekah dan sekitarnya. Sementara ulama berpendapat bahwa, pelaksanaan haji baru dilaksanakan pada tahun ke-9 Hijrah, padahal perintah melaksanakannya telah turun jauh sebelum itu. Karena itu, wajar jika Allah memberi petunjuk bagaimana melaksanakannya dalam keadaan terhalang atau tidak stabil. Tuntutan yang dimaksud adalah, jika kamu terkepung, yakni terhalang semata-mata oleh musuh, bukan hal lain yang menghalangi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, sedang menurut ulama lain, di samping terhalang oleh musuh, juga karena dihalangi oleh hal-hal lain seperti sakit, atau kekurangan biaya, atau alasan apapun, setelah kamu telah berniat melaksanakannya. Maka untuk membatalkan niatmu dan memungkinkan kamu terbebaskan dari larangan-larangan ihram, maka sembelihlah seekor kurban yang mudah didapat di tempat kamu terhalang, baik unta, sapi, kambing, atau domba. Yang terakhir dilaksanakan, atau tanda selesainya ibadah haji, dan atau umroh adalah menggunting beberapa helai rambut bagi pria dan wanita, atau mencukur seluruh rambut kepala bagi pria. Yang terhalang melaksanakan ibadah haji atau umroh, diperingatkan agar jangan kamu mencukur rambut kepalamu sedikit atau banyak sebelum kurban yang akan kamu sembelih sampai di tempat penyembelihannya, yakni di tempat kamu terhalangi, menurut mayoritas ulama, atau di sekitar Masjid Al-Haram dengan mengirimnya ke sana, menurut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu barulah kamu diperkenankan bercukur, dan saat itu kamu terbebaskan dari larangan-larangan ihram sebelumnya. Perintah bertakwa yang merupakan upaya sungguh-sungguh menghindari siksa dan sanksi Allah, juga menjadi perlu karena beraneka ragamnya perintah dan larangan dalam pelaksanaan ibadah haji. Sebagian dapat terjangkau maknanya oleh nalar orang kebanyakan, dan sebagian lainnya tidak demikian. Di sisi lain, waktunya yang berkepanjangan memberi peluang lahirnya godaan-godaan nafsu dan setan, apalagi ibadah tersebut dilaksanakan di daerah yang terbatas wilayahnya, dan dalam iklim yang seringkali tidak bersahabat. Ditambah lagi dengan keterlibatan sekian banyak manusia yang sangat beragam jenis, warna kulit, tingkat pengetahuan, kemampuan, dan status sosialnya. Setelah menjelaskan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan haji, ayat-ayat berikutnya menjelaskan tentang waktu pelaksanaannya.